Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang rutin kami bagikan. Rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai cara sederhana ternak ayam kampung, no ribet, no mumet. Jadi bagi rekan-rekan semua yang mempunyai niatan untuk membuka usaha ternak ayam kampung, baik itu untuk usaha sampingan maupun untuk usaha pokok, jadi ada cara-cara sederhana yang bisa kita terapkan untuk memulai usaha ini. Untuk memulai usaha ternak unggas khususnya ayam. Nah, untuk rekan-rekan semua supaya tidak ribet nantinya, supaya tidak gagal dan hasilnya tetap bagus, rekan-rekan semua bisa memulai usaha ternak ayam dengan beberapa pertimbangan yang nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Namun sebelum itu, saya tak lupa mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Dan kali ini kita live di kandang ya. Kita langsung dengan melihat kandang yang kita kelola, yang kita miliki. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, caranya seperti apa supaya kita bisa beternak dengan cara yang sederhana dan tidak pusing. Nah, sebenarnya ada cara-caranya. Yang pertama yaitu kalau kita tidak ingin ribet, tidak ingin susah dalam beternak ayam, kita mulai dengan skala yang tepat. Skala yang tepat seperti apa? Yaitu skala yang kecil, skala rumahan dengan kapasitas atau populasi yang terbatas. Seperti yang ada di hadapan kita ini adalah peternakan pertanian terpadu yang sengaja dirintis dan dibuat sebagai model untuk percontohan rekan-rekan semua dalam mengembangkan usaha ternak ayam, khususnya dari modal yang terbatas, modal yang kecil. Nah, rekan semua, dalam menentukan skala ini tidak usah berpatokan pada jumlahnya terlebih dahulu. Jadi mau 100 ekor, mau 500 ekor, jangan berpedoman pada jumlah ayamnya terlebih dahulu. Yang terpenting adalah kita bisa memulai usaha yang kita kehendaki ini. Kemudian skala kecil dengan 2 indukan, 5 indukan atau semampunya, semampu modal dan lain sebagainya. Nah, perlu dicatat untuk rekan-rekan semua yang baru mau memulai usaha ternak ayam seperti ini, hindari mulai beternak ayam kampung dengan skala besar tanpa pengalaman. Saya tekankan lagi, kalau mau di atas 100 ekor atau 100 ekor itu saya sangat menyarankan untuk rekan-rekan semua mencari pengalaman terlebih dahulu, belajar merasakan bagaimana memelihara ayam, bagaimana membesarkan anak ayam, bagaimana mengurus IUC, bagaimana mengurus indukan, pejantan, dan lain sebagainya. Nah, itu pengalaman yang sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu kalau mau beternak skalanya yang lebih besar. Makanya supaya tidak ribet, supaya sederhana dan mudah, kita tentukan skala ya dari yang paling rendah. Idealnya untuk memulai, untuk belajar berapa sih? 2 ekor cukup. Kalau mau mengamati secara lebih dalam, 5 ekor itu sedang. Kalau kita mau santai tetapi hasilnya agak lebih lumayan. Nah, itu mengenai skalanya. Sekarang mengenai hal kedua yaitu kandang. Kita bisa lihat di hadapan rekan-rekan semua ini, kandang kita buat seadanya saja, sesederhana mungkin. Nah, rekan-rekan semua yang mau mulai ternak ayam yang tanpa ribet, tunda dulu berpikir tentang kandang bagus dan kandang yang ideal. Yang paling penting adalah tempat untuk berteduh. Pikirkan isinya, kandang nanti akan ikut secara otomatis. Nah, artinya kalau sudah ada ayam, kandangnya pasti nanti dibuat bagaimanapun caranya. Nah, kalau saya secara pribadi, yang pertama didahulukan adalah ayamnya. Beli ayamnya dulu. Kalau sudah ada ayamnya, nanti kandangnya entah itu terbuat dari apa,
entah itu modal seberapa, itu nanti pasti akan berdiri untuk kandangnya. Bisa dilihat seperti di hadapan kita ini, kandang-kandangnya seperti ini, sederhana-sederhana saja. Ada kandang untuk indukan, ada untuk lahan umbarannya seperti ini, kemudian kadang-kadang tingkat seperti ini, ada pembesaran. Pokoknya kandangnya dibuat sederhana saja. Yang penting itu tadi, kalau mau kita tidak mau ribet, yang penting ada tempat untuk berteduh seperti kandang yang di sebelah sana, nah pojokan itu. Jadi itu khusus saja untuk berteduh. Satu kandang ini saja cukup untuk memulai kalau mau, supaya nanti cara ternaknya tidak ribet. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan juga supaya tidak kewalahan mengenai pakan. Pakannya seperti apa? Pakan kita buat semampunya saja, pakan seadanya, yang penting kenyang. Manfaatkan pakan-pakan alternatif dan gratis yang ada, yang bisa kita dapatkan di lingkungan kita. Ada misalnya sisa singkong seperti itu yang sedang dimakan oleh ayam saya itu, atau bisa sisa-sisa nasi, sisa-sisa dapur ya. Kemudian kalau bisa limbah dapur tadi, makanan, kemudian beras afkir misalnya kalau ada, jagung, dan berbagai jenis biji-bijian lain yang bisa kita usahakan di lingkungan kita. Kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita tidak perlu memikirkan mengenai pakan. Kemudian agar lebih irit dan pengelolaannya juga akan lebih mudah, lepas ayam ke lahan umbaran yang luas ketika sudah usia dewasa dan kuat. Nah seperti ini contohnya ya, kandang ayam-ayam yang sudah ada di tanah ini, di bawah ini merupakan ayam-ayam yang sebenarnya sudah dilepas liar keluar ya. Kita manfaatkan lahan umbaran, yaitu lahan pekarangan belakang rumah, kita lepas, jadi tidak memerlukan begitu banyak makan, dapat mencari pakan sendiri di luaran, dapat cacing, dapat telur semu dan lain sebagainya, itu di alam seperti itu, sehingga pakan akan lebih irit. Dan yang perlu dicatat adalah cuma melepasnya itu saat usianya sudah dirasa cukup kuat, cukup mampu untuk bertahan. Nah, seperti itu. Nah, itu metode-metode yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mulai beternak ayam dengan cara yang tidak terlalu ribet. Caranya sederhana saja, tetapi hasilnya bisa diandalkan, hasilnya masih tetap bisa kita harapkan. Nah sebenarnya apa yang saya sampaikan ini merupakan metode-metode yang diadopsi dari peternakan tradisional yang ada di masyarakat, tetapi diambil garis tengahnya yaitu untuk pemeliharaan semi intensif untuk anakan ayam. Jadi ayam hanya akan kita lepas liar ketika ayam sudah dirasa cukup kuat. Antara usia 2-3 bulan bisa kita lepas. Nah itulah rekan-rekan semua, cara sederhana ternak ayam kampung, tidak ribet, tidak pusing, tetapi hasilnya cukup memuaskan. Mulai saja dengan skala yang kita mampu, mulai saja dengan apa yang ada, mulai saja dengan sistem yang paling sederhana yang sudah banyak diterapkan oleh orang lain. Nah rekan-rekan semua, mudah-mudahan sistem seperti ini bisa menjadi acuan untuk rekan-rekan semua yang sedang menimba ilmu, ingin merasakan bagaimana caranya beternak, untuk nanti bekal ingin membuka usaha ternak yang lebih mantap lagi. Jadi cara ternak seperti ini bisa kita lakukan untuk rekan-rekan semua yang ingin menimba pengalaman untuk persiapan membuka usaha ternak yang lebih kokoh lagi, lebih besar lagi, dan lebih serius lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Salam peternakan Indonesia yang sukses dan maju. Terima kasih.